Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hidup kita hari ini 16 Rabiul Akhir 1438 Hijrah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu insyaallah seluruh aktivitas kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga seluruh amal ibadah kita, terkhusus salat subuh yang barusan kita tunaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Masya Allah, untuk diantara sekian hamba Allah yang barangkali menjalani kehidupan di hari ini, hari Ahad, ada sebagian masih terlelap tidur, ada yang sudah berolahraga, tapi antum yang terpilih untuk menyempurnakan wudunya, berangkat ke masjid dan menunaikan salat subuh berjamaah. Perhatikan janji Rasulullah SAW yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 279, disebutkan juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 131, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, posisi babul ikhlas, bab yang pertama, nomor hadis ke-10, paling kiri sebelah atas dalam kitabnya, agak ke tengah sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridai pada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, salatul rajuli fi jama'atin, salat seseorang yang ditunaikan di masjid dengan berjamaah itu, tazidu ala salati fi suqi wa baiti, itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan salat yang pernah ia kerjakan di pusat-pusat kerjanya, bisa diartikan di pasar, di kantor, di pusat bisnis, ya, au fi baiti, ataupun ditunaikan di rumahnya. Jadi kalau antum berjamaah di rumah atau di kantor pernah berjamaah dengan di masjid, itu jauh lebih mulia di masjid. Yang paling menarik, bid'in wa ishrina darajah, sebelum anda sholat pun, sebelum sholat baru niat untuk berangkat, itu sudah mendapatkan pahala lebih daripada 20 derajat. Bid'an itu dijelaskan kemudian oleh Imam An-Nawawi, diberikan syarah di bawahnya, min thalathatin ila ashrah, jadi dari 3 sampai 10, ya. Di bid'annya 3 sampai 10, jadi kalau 20-nya 23, bisa 24, 25 sampai 30. Jarak satu keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun, sampai dengan ke ujungnya. Jadi orang-orang yang bisa meluangkan waktunya, menyimpan dunianya, memilih untuk ke masjid untuk ibadah, itu sebelum berangkat Allah sudah anugerahkan lebih daripada 20 derajat, yang setiap jaraknya itu 500 tahun. 500 tahun. Wa dzalika bi annahum, dan sungguh setiap mereka itu yang demikian bisa diraih, idza tawaddaa, jika mereka menyempurnakan wudunya, fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya sebelum berangkat, thumma atal masjid, lalu dia mulai melangkahkan kakinya ke masjid. Belum selesai sampai situ, setiap langkahnya, kata Nabi, wa khutta bi kulli khutwatin bima ma'na, dan dituliskan setiap langkahnya. Langkah pertamanya yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah selanjutnya khutta bi khutwa, khutta bi khutwatin, dan langkah selanjutnya yang ia kerjakan yumha bihi khati'atuha, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Belum sampai ke masjidnya, setiap langkahnya dihitung sebagai kebaikan. Langkah pertamanya mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Lalu fa'idha dakhala al-masjid, kalau anda masuk ke dalam masjid belum sholat, ya belum sholat,
makanat lahu fis salat. Setiap dia masuk ke dalam masjid belum menunaikan salatnya, sepanjang dia berniat menginginkan untuk salat di dalamnya, maka diberikan pahala senilai salatnya walaupun dia belum salat. Ya, walaupun dia belum salat, sepanjang dia masuk dan berada di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Itu belum menunaikan salatnya. Dan yang paling indah adalah yang paling luna alaihim, dan para malaikat memuji mereka sepanjang mereka berada di dalam masjid itu sampai dengan keluar. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, Allahumma rahamhu, ya Allah tolong rahmati mereka. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah jika ada yang bertobat, terima tobatnya. Dan semua itu diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan sebelum sholatnya ditunaikan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga nikmat ini tetap dijaga oleh Allah kepada kita semua, dan dalam setiap kesempatan kita bisa memprioritaskan sholat di masjid dibandingkan dengan tempat-tempat yang bisa kita jalan di sana. Dan semoga untuk subuh ini Allah berpahala yang tadi disebutkan di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi dengan catatan ya, belum selesai hadisnya. Malam yu'dhi ahadan, sepanjang dia tidak merusak dengan amalan-amalan yang bisa mengganggu orang lain ataupun membatalkan amalan-amalan ibadahnya. Ya, yu'dhi itu sesuatu yang bisa merusak amal. Bisa dengan mengganggu orang atau menggugurkan amalan sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang merusak seperti riya. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Adha yu'dhi, jangan anda gugurkan semua amal yang telah lelah ditenun itu dengan melakukan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak tapi riya. Riya bisa sekaligus membatalkan amal. Ya, maaf, anda datang ke masjid hanya untuk diketahui oleh orang, untuk dikenali orang, hanya untuk dilihat orang. Ya, orientasinya bukan karena Allah, maka seketika pahalanya dihilangkan, kemuliaan yang besar gugur seketika. Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, nikmatilah nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita hari ini, pertahankan itu. Semoga Allah berikan pahala yang sempurna dan diwafatkan kita dalam menerima pahala-pahala kebaikan itu. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk meraih pahala yang lebih dengan melanjutkan sebagian dari tuntunan sunnah Rasulullah SAW dan bahkan perintah Quran untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Ya, Allah berfirman di Quran surah 9 ayat 122, posisi paling di sebelah bawah, wa ma kana minuna liyanfiru kaffah, tidaklah semestinya orang yang beriman itu sibuk dengan seluruh aktivitasnya berjuang. Maka Allah, dulu ada yang berjuang jihad, ya sekarang ada yang beraktivitas banyak hal dalam kehidupannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din, maka hendaklah ada sebagian yang sibuk itu meluangkan waktunya untuk belajar memahami tuntunan agamanya, untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Tidak harus semua, mungkin di keluarga ada 5 orang, alhamdulillah kalau bisa semuanya. Kalau tidak bisa, kirimkan 1 orang, 2 orang, 3 orang. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang 1, 2, 3 orang ini diharapkan bisa merangkum pelajarannya untuk memberikan pencerahan serupa pada orang yang tidak belajar. Dengan itulah semua mendapatkan pencerahan yang sama. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba amalkan isi kandungan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan mengamalkan itu,
kita diberikan keistimewaan seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Lihat kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat kebaikan. Di awal pertemuan saya sudah pernah sampaikan, Anda disebut baik oleh orang Kota Baru Parahyangan, orang Bandung, Kota Bandung belum tentu menganggap Anda baik. Anda disebut baik oleh seluruh Bandung, bahkan Jawa Barat, orang Jawa Timur belum tentu kenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda yang terbaik, maka seluruh penduduk langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Kata Nabi, bila seseorang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat kebaikan, yang pertama diberikan yufaqihu fiddin, dia akan dibimbing, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Maka di antara sekian orang sibuk, orang yang sedang terlelap, antumlah yang terpilih oleh Allah, diundang ke rumahnya, berada di sini untuk belajar kita di subuh ini. Maka nikmat mana lagi yang harus kemudian kita tidak syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanda bahwa Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Kalau Allah sudah antarkan Anda, didudukan di sini, mulai kita mau belajar, belum tersentuh Anda berubah menjadi orang baik, dengan cara apa lagi Allah kemudian mesti merubah kita sebelum kita wafat?